Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Salam sehat untuk kalian semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran yang diharapkan antara lain: 1. Menjelaskan kegiatan produksi. 2. Menjelaskan kegiatan distribusi. 3. Menjelaskan kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi terdiri dari 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang maupun jasa, atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Setiap barang hasil produksi memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Macam-macam nilai guna barang dan jasa hasil produksi antara lain: 1. Nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. 2. Nilai guna tempat atau place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contohnya, pasir di sungai dan batu di gunung akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke daerah yang akan melakukan pembangunan. 3. Nilai guna waktu atau time utility, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya, jaket digunakan pada saat kita kedinginan. Payung kita gunakan pada saat hujan atau panas. 4. Nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli dan dipakai seseorang. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu: 1. Barang-barang apa saja yang dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. 2. Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang. 3. Kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Produksi memerlukan faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi dikelompokkan menjadi 4, yaitu: 1. Alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam,
sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. 2. Tenaga kerja. Faktor tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. 3. Modal. Faktor modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa lain. 4. Kewirausahaan. Faktor kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi: 1. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. 2. Agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. 3. Kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. 4. Agar kontinuitas produksi terjamin. Cara mendistribusikan barang. 1. Distribusi langsung. Distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya antara lain, pedagang sate langsung menjual barang dagangannya kepada konsumen atau pembeli. 2. Distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya antara lain, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. 3. Distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Kegiatan konsumsi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi. Pengertian konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur contohnya adalah tas, buku, pakaian, HP, mobil, dan lain-lain. Barang yang digunakan langsung habis contohnya antara lain makanan dan minuman. Pelaku kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. 1. Rumah tangga keluarga. 2. Rumah tangga perusahaan. 3. Rumah tangga negara. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya.
Contoh kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian. Sedangkan kebutuhan keluarga bisa berupa rumah, listrik, dan telepon. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau dapat juga menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang banyak dan dengan kualitas yang baik. Kegiatan ekonomi rumah tangga negara. Sama dengan perusahaan, negara dapat bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rencana anggaran dan belanja negara melalui persetujuan DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi tadi, kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi. 2. Sebutkan 3 hal yang harus diperhatikan oleh seorang produsen dalam melakukan kegiatan produksi. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan distribusi. 4. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Sebutkan cara-cara tersebut. 5. Di dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi dapat dikelompokkan menjadi 3. Sebut dan jelaskan. Tulislah jawaban kalian melalui link atau tautan yang akan dibagikan melalui WA Group. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat, selalu rajin belajar, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.